Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran daring saya, pembelajaran daring Mapel Prakarya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa saya mengingatkan untuk berdoa dan bersyukur. Berdoa agar pembelajaran kali ini diberikan manfaat barokah, serta bersyukur agar pandemi ini segera berlalu karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring pada kesempatan kali ini. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik pengolahan pangan. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang jenis-jenisnya dari tropis, subtropis, kematangannya, dan musimnya. Sekarang kita membahas teknik pengolahan buahnya. Teknik pengolahan buahnya tersendiri ada tiga macam, yaitu yang pertama moist heat cooking, dry heat cooking, dan teknik lainnya. Moist heat cooking itu adalah teknik pengolahan panas basah, sedangkan dry heat cooking pengolahan panas kering, dan teknik pengolahan lainnya itu ya selain dari kedua itu panas dan basah itu namanya pengolahan lainnya. Seperti apa contoh gambarnya? Nah, ini moist heat cooking pengolahan panas basah itu ya seperti merebus telur, ya kan. Terus kalau panas kering yaitu menggoreng kentang goreng sampai benar-benar crispy. Terus pengolahan lainnya itu seperti menghaluskan atau memblender, ya kan. Itu contohnya. Terus pengertiannya seperti apa? Kita bahas berikut ini. Yang pertama, teknik pengolahan panas basah atau moist heat cooking. Ada boiling. Apa itu boiling? Merebus. Terus ada poaching, merebus menutup bahan pangan. Terus stewing, merebus dengan sedikit cairan. Terus stewing, menyetup atau menggulai. Terus mengukus, steaming. Terus ada lagi mengetim atau mengetim. Terus simmering atau mendidih. Ingat, ini nanti kalian kita bahas pelajari di kelas 8. Itu muncul semua. Di kelas 7 cukup pengenalan saja. Intinya dari semua ini menggunakan air, kebanyakan menggunakan air, tapi bentuknya basah. Kan habis kena air terus basah, entah itu kena airnya, kena uapnya, intinya basah. Intinya matang karena panasnya dari air tersebut, dari basahnya tersebut. Itu disebut teknik pengolahan panas basah atau moist heat cooking. Kalau di kelas 7 buah itu sedikit nggak perlu teknik ini. Yang perlu kelas 8, kelas 9 itu memakai teknik ini nanti untuk praktek memasak. Selanjutnya keterangannya yaitu teknik pengolahan panas kering, dry heat cooking. Ada deep frying atau teknik menggoreng dengan minyak banyak, ya kan? Seperti contohnya itu menggoreng kentang goreng, french fries, harus dengan minyak banyak dicelupkan biar sampai kering. Terus shallow frying, menggoreng dengan minyak sedikit. Contohnya jika kalian pernah menggoreng telur, menggoreng ayam pakai minyak sedikit. Itu shallow frying. Sauteing atau menumis, minyaknya sedikit saja, misalnya menumis sayur, menumis brokoli dan sebagainya, itu menggunakan teknik sauteing. Terus baking atau memanggang, jika kalian membuat roti, masukkan oven, itu namanya baking. Terus kalau terakhir grilling, membakar atau membakar steak, membakar sate, itu pakai teknik grilling. Itulah contoh dari panas kering. Ingat, intinya panas kering itu panasnya tidak membutuhkan air, langsung kena api, langsung kena uap, langsung kena panasnya, itu namanya panas kering. Terus yang ketiga, teknik pengolahan pangan lainnya. Selain dari kedua itu, panas basah, panas kering, kita memiliki teknik pangan lainnya. Yang pertama ada ini, menghaluskan, yaitu menghaluskan bahan makanan menjadi halus, lembek gitu. Itu namanya menghaluskan. Biasanya memblender atau mengulek juga bisa, itu pakai blender atau ulekan.
Terus mencampur, ya ini paling mudah, mencampur semua bahan makanan menjadi satu. Contohnya itu pecel, ya kan? Dari sambelnya, bumbu pecel, terus pecelnya, sayuran-sayuran diurap jadi satu. Itu namanya mencampur. Terus menyaring atau memeras. Contohnya itu memeras kelapa, ya kan, diambil airnya. Terus yang terakhir tidak dimasak, ya contohnya itu seperti kalian mengolah buah, tidak perlu dimasak, langsung bisa dikonsumsi, cuma dipotong-potong saja, ya kan. Itu teknik pengolahan pangan lainnya. Nah, setelah semuanya berarti sudah, kita saatnya tugas dari awal sampai akhir, yaitu tentang tekniknya. Ada teknik panas basah, panas kering, dan panas lainnya. Ada 3 kan, mudah sekali. Ingat, yang kedua ini panas basah, panas kering dipelajari di kelas 8. Di kelas 7 cukup yang teknik pangan lainnya ini. Mudah sekali, karena buah-buahan itu tak perlu dimasak sampai benar-benar mendidih atau menggoreng, tidak perlu. Nah, sekarang kita ke tugas. Contoh tugas soalnya adalah sebutkan contoh olahan buah. Ingat, contoh olahan buah minimal 10 berdasarkan teknik berikut: teknik panas basah, panas kering, dan teknik lainnya. Kita ke panas basah. Contohnya, kamu tahu pisang? Ya. Pisang teknik basah kita menggunakan uap atau direbus. Nah, sebutkan saja pisang rebus sampai ke bawah. Buah apa itu 10. Terus misalnya panas kering, pisang lagi. Pisang goreng dengan teknik menggoreng ke bawah 10 apalagi. Terus teknik lainnya, contohnya teknik lainnya kita mencampur, ya berarti tinggal sebutkan saja jus, misalnya jus tomat, jus apel, sebagainya sampai ke bawah. Itulah tugasnya. Seperti biasa, tugasnya dikerjakan di buku tulis, terus tulis nama, nomor absen kelas di atasnya buku tulis. Jangan lupa difoto, dikirim ke Google Classroom. Ingat, ke Google Classroom. Waktunya seminggu, saya tunggu dari sekarang. Kalau perlu di komentar Google Classroom-nya dikasih, di kolom komentar ditulisin nama, nomor absen kelas, ya, biar saya bisa menulisnya, biar saya bisa mencatat tugas kalian. Percuma kalian mengerjakan tugas panjang-panjang, capek-capek kalau enggak tercatat di nilai tugas. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini, dari awal sampai akhir. Ada kata-kata saya yang kurang, saya minta maaf, dan saya berharap pandemi ini segera berlalu dan kita bisa berkumpul lagi untuk belajar di sekolah. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.